Selamat berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan perbincangan kita mengenai goet atau filosofi atau ungkapan di dalam filsafat Manggarai, terutama konsep kebijaksanaan dalam mengurus masalah menurut filsafat atau filosofi Manggarai. Teman-teman sekalian, tentu di dalam mengurus masalah bersama, itu tidak semua masalah itu bisa diurus atau diselesaikan dengan cara hukum, benar atau salah. Karena itu banyak kategori masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan secara hukum, benar atau salah. Maka ada masalah-masalah tertentu, itu digunakan konsep kebijaksanaan yang diungkap dalam bahasa Manggarai itu naingalis tukang ngengga. Nah, ungkapan naingalis tukang ngengga itu punya arti kedalaman sekali. Bahwa ungkapan ini mengandung makna yang lebih dalam soal bagaimana kita mengurus masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara hukum begitu saja, benar atau salah. Misalnya, ada seorang anak mencuri pisang di kebun. Nah, secara hukum anak itu salah karena dia mencuri pisang orang lain. Tetapi bagi seorang yang bijaksana, maka kita harus telusuri alasan mengapa anak itu curi pisang. Nah, Anda harus menelusuri sampai menemukan akar permasalahan mengapa anak itu mencuri pisang. Nah, ketika Anda menelusuri, mungkin Anda menemukan bahwa anak itu tadi mencuri pisang di kebun karena memang anak itu lapar. Mungkin saja kemungkinan anak itu dia tidak tahu bahwa pisang itu milik siapa. Mungkin dia berpikir pisang itu milik mereka punya. Maka dengan sengaja dia mengambil pisang, makan pisang itu, dan tiba-tiba ketahuan bahwa pisang itu bukan milik mereka. Nah, pada konsep semacam ini, maka atau masalah semacam ini, maka yang harus dicermati, kita tidak bisa mengurus masalah semacam ini dengan cara hukum, benar atau salah. Maka nenek moyang kita dulu menggunakan konsep naingalis tukang ngengga. Nah, naingalis tukang ngengga mengandung 3 poin di sana dalam filsafat atau filosofi Manggarai. Yang pertama, itulah kelonggaran. Artinya bahwa ketika kita tahu bahwa orang itu mencuri pisang, dan secara hukum dia itu salah, tetapi karena kita tahu bahwa anak itu tidak tahu bahwa itu milik pisang siapa, maka dia ambil begitu saja. Maka digunakan prinsip kelonggaran, naingalis tukang ngengga. Prinsip kelonggaran artinya bahwa anak itu tidak boleh dihukum begitu saja, karena memang dengan alasan tertentu bahwa anak itu tadi mengambil pisang karena memang dia lapar, karena memang dia tidak tahu bahwa pisang itu milik siapa. Maka disebut menggunakan kelonggaran, naingalis tukang ngengga. Lalu yang kedua, naingalis tukang ngengga mengandung prinsip pengampunan di sana. Artinya bahwa meskipun secara hukum orang itu tahu itu orang mencuri pisang itu salah, orang itu betul-betul ya karena memang dia lapar tadi, maka yang memiliki pisang itu harus memberikan konsep naingalis tukang ngengga. Artinya bahwa dia harus memberikan pengampunan bahwa anak ini tidak boleh dihukum karena dengan alasan tertentu. Pengampunan artinya bahwa penghapusan kesalahan anak itu tidak bisa dibilang bahwa dia salah. Itu artinya itu yang poin kedua. Tadi pertama kelonggaran, pengampunan. Lalu yang ketiga, naingalis tukang ngengga itu mengandung makna kesempatan
untuk membiarkan orang itu mengambil waktu untuk memperbaiki diri dan memenuhi apa yang sebenarnya harus dia penuhi. Artinya bahwa memberikan kesempatan kedua atau second chance orang itu memperbaiki diri supaya dia menyadari bahwa dia tadi mencuri pisang dengan harapan bahwa lain kali pada kesempatan yang berikutnya dia tidak lagi melakukan hal yang sama. Karena itu dalam konsep naingalis tukang hingga mengandung 3 makna, 3 arti yang dalam. Pertama itu kelonggaran, kedua itu pengampunan, dan yang ketiga itu memberikan kesempatan orang itu memperbaiki diri. Maka konsep naingalis itu dan tukang hingga itu dipakai dalam mengurus masalah. Teman-teman sekalian, tentu ungkapan filosofi Manggarai naingalis tukang hingga bisa diterapkan dengan berbagai macam masalah, bisa diterapkan dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang lebih tinggi. Karena tidak semua masalah yang kita hadapi bisa diurus secara hukum. Tidak bisa mengurus masalah itu semuanya diurus secara hukum, benar atau salah, ataupun secara adat. Maka yang diperlukan dalam situasi tertentu butuh orang itu, maka orang mengatakan porong naingalis tukang hingga, supaya orang itu jangan memaksa diri menghukum orang itu karena orang itu melakukan kesalahan. Karena itu teman-teman sekalian, konsep naingalis ini tukang hingga itu sebenarnya nenek moyang kita mewariskan kita untuk memperhatikan ketika kita berurusan dengan masalah. Karena masalah itu tidak selalu diukur dengan hukum benar atau salah. Masalah itu bisa saja diselesaikan dengan cara naingalis tukang hingga. Nah, naingalis tukang hingga sebenarnya itu kalau baca dalam kitab suci itu juga diwariskan oleh kitab suci sendiri, bahwa Tuhan itu mengampuni kita meskipun Tuhan tahu bahwa kita berlaku salah, kita melakukan kesalahan, maka Tuhan tetap memberikan pengampunan. Naingalis tukang hingga. Nah, naingalis tukang hingga artinya sudah dalam kitab suci bahwa penting sekali di dalam kehidupan bersama kita mengalami masalah, jangan berpusatkan diri pada hukum, jangan berpusatkan diri pada benar atau salah, tapi gunakan juga kesempatan ungkapan ini membantu kita memudahkan mengurus masalah naingalis tukang hingga. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Ini saja dulu sharing ataupun memberikan ceramah singkat apa artinya filsafat atau filosofi naingalis tukang hingga. Selamat menikmati video ini dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.